Saya adalah yang besar di Pamong Praja. Saya sebagai seorang Pamong Praja sekaligus dipercayakan menjadi Direktur Pol PP ingin selalu bersama-sama dengan jajaran. Saya tidak mau selalu berada di Jakarta, tapi saya harus turun sampai ke kabupaten kota. Bahkan kalau ada sampai ke kecamatan, kalau ada semacam unit di sana atau satgas di sana, kita turun sebagai bagian dari jajaran Korps Praja Wibawa dan Timnas. Indonesia ini ada 548 Kasat Pol PP dan Linmas. 514 Kasat Pol PP kabupaten kota. Bayangkan 514 se-Indonesia. Kasat Pol PP kabupaten kota dan 34 Kasat Pol PP provinsi. Kita punya anggota mendekati 130.000. Satpol PP 130.000. Itu Satpol PP ya. Hampir 129.000 sekian. Nah, kita punya 70% itu Pak Kasat adalah non PNS yang sama Indonesia. 1,2.300.000 sekian. Kita punya 1,2 juta se-Indonesia. Bisa dibayangkan jumlahnya kita. Kita masih lebih kecil sedikit daripada jumlah Satpam 1,6 juta di seluruh Indonesia. Itu Satpam 1,6 juta. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, tanggal 3 Maret kita akan ulang tahun Satpol PP ke-72 tahun, Linmas ke-42 tahun. Saya selalu bilang kita sudah tua 72 tahun. Tapi Satpol PP masih berada dan selalu jalan di tempat. Jadi kalau di pasukan apa-apanya jalan di tempat, gerak maju-maju dia. Jalan di tempat terus. Saya dorong teman-teman di Pol PP, kapan kita akan apa-apanya maju jalan. Apa yang sudah kita buat selama 72 tahun? Kalau saya lihat dari personil, dari pendekatan personil, pendekatan kompetensi, kita mesti kurang. Oleh karena itu, Kasat Pol PP dan jajaran harus selalu mendorong yang seluruh anggota, baik non-PNS dan PNS yang ada di Pol PP supaya maju terus. Karena kita tahu bersama kalau data menunjukkan 70% Mas Mundir kita belum pernah ikut diklat dasar se-Indonesia. Linmas setelah diserahkan dari Kemenhan ke Kemendagri tahun 1972, umurnya sudah 42 tahun, bukan makin tinggi, makin turun. Itu kondisi kita. Apalagi dulu dikenal yang namanya Hansip. Mindset image masyarakat terhadap Linmas sekarang beda dengan image di tahun 80-an. Dulu siapa yang tidak takut sama Hansip? Mas Mundir aja kalau PKI dia takut sekali sama Hansip, nanti ditangkap sama Hansip. Sekarang kita makin turun. Makanya saya bilang menjelang 72 tahun, 42 tahun kita pembinaan, maksudnya pembinaan oleh Kemendagri, mari kita rubah cara berpikir. Apakah anggota Linmas hanya muncul pada 2 acara itu, atau memang seharusnya sebagai tugas perlindungan masyarakat yang paling maju atau paling ujung di unit terkecil pemerintahan, harusnya kan Linmas berada di situ. Nah oleh karena itu memang perlu Pak Kasat, Bapak Ibu sekalian, kita ingin ya berpikir ke depan apa sebenarnya yang menjadi tugas utama dari Linmas. Sampai sekarang ini kan orang masih sering bilang itu Pak tugasnya BPBD apa? Perlindungan masyarakat, pencegahan. Kalau saya berpikir justru yang paling dekat dengan masyarakat ya ini. Apakah BPBD ada sampai ke tingkat desa kelurahan? Tidak. Apalagi Mas Mundir ini lama camat, jadi tahu. Yang ada sampai ke bawah itu Linmas sekali. Nah oleh karena itu harus direvitalisasi. Pengenalan, pengaturan supaya apa? Ada trademark sendiri.
Kalau Pol PP kan trademarknya sudah clear, penegakan perda dan perkara itu sudah trademark. Tapi kalau bicara ketentraman, ketertiban umum seringkali menjadi wilayah abu-abu. Ya kan menjadi wilayah abu-abu. Ini urusannya siapa? Contoh saya begini, di kecamatan kan tugasnya di kecamatan. Ketentraman, ketertiban camat, sehingga ada dibentuk ada Pol PP di situ. Ada juga rekan-rekan kita yang polisi masih abu-abu. Nah, Linmas ini sebenarnya. Jadi kalau penegakan perda clear itu ada di Pol PP, nah sekarang Linmas. Nah maunya kita itu nanti ada rapat, kita ingin membedah sebenarnya tugas Linmas yang tidak bisa diambil oleh institusi lain itu apa. Sehingga nanti dalam penganggaran clear, kemudian tidak menjadi persoalan di TAP kalau ditanya, ini kan tugasnya BPBD, ini tugasnya ini, tidak. Menjadi tugasnya dari Pol PP dan Linmas. Karena Pak Kasat secara teknis operasional itu melaksanakan pembinaan khusus dari Linmas. Kalau kita berpikirnya begitu, pengalaman kami di wilayah semenjak jadi lurah di kecamatan, ya seperti itu yang saya rasakan. Setelah di Kementerian Dalam Negeri melihat itu dan saya rasakan apa yang terjadi di kabupaten kota sampai kecamatan bahkan ke desa RT. Itu. Nah oleh karena itu kami selalu mengundang Pak Kasat Kudus untuk apa? Memberikan katakanlah pencerahan untuk menjadi bagian dari Kasat Pol PP yang lain supaya seperti di Kudus kita kan Pak Kasat ingin mencari beberapa daerah yang akan menjadi role model, akan menjadi ikon, akan menjadi contoh sehingga daerah-daerah yang lain pun akan belajar nanti datang ke Kudus bagaimana pembinaan Linmas di Kudus. Itu contohnya. Kalau mau belajar bagaimana memberikan honor, kita bisa bawa ke Kota Bandung. Bagaimana mengoperasionalkan yang namanya Linmas, kayak Bywatch itu, di pariwisata datang di Jogja. Kita sudah tahu sekarang. Nah bagaimana pembinaan yang lain kabupaten kota datang ke Kudus, itu Bapak Ibu sekalian. Ketika kita pilkada, yang paling dekat dengan kotak suara tidak ada orang lain selain Linmas. Coba cari, tidak ada. Pol PP di belakangnya Linmas kan? Di belakang Linmas. Polisi, di belakangnya polisi, tentara. Siapa paling dekat dengan ini? Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, di tahun 2024 adalah bagian penting dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Siapa? Linmas sebenarnya. Makanya kita ingin merubah, kita ingin merubah mindset masyarakat. Baju umpamanya. Kita pingin, karena baju yang maaf Bapak Ibu sekalian, kalau di acara-acara lawakan pasti ada Linmas di situ. Ya kan? Ya kita ingin merubah supaya pakaian Linmas itu sudah seperti ini. Tapi tidak meninggalkan ciri khas Linmas adat hijau. Itu yang kita siapkan. Supaya lebih gagah kelihatan. Masa kita kalah dengan pakaian satgas yang lain. Satpam saja sudah 4 kali rubah. Masa kita tidak rubah-rubah? Saya panas-panasin, dia 4 kali sudah rubah. Orang Pol PP Pak Kasat kalau orang ulang tahun rame-rame memberikan ucapan selamat. Yang saya bilang kemarin, selamat ulang tahun jajaran titik-titik. Selamat ulang tahun. Kalau kita ulang tahun, ada yang kasih selamat kan? Nah, itulah jadi tantangan kita. Makanya yang saya janji pertama tanggal 2 Maret nanti kita akan melaksanakan bakti apalah di setiap daerah ada. Seluruh daerah di Indonesia. Kemudian secara serentak upload di medsos. Supaya masyarakat tahu ternyata Pol PP dan Linmas itu seperti ini. Bukan cuma Pol PP kerjanya di jalan bersih-bersih pasar. Bukan cuma itu. Di trotoar, bukan cuma itu, banyak tugas. Saya berkeinginan sebagai seorang pamong praja ingin selalu mendorong kita sama-sama jajaran Korps Raja Wibawa. Saya minta maaf walaupun ini hari libur, tapi setahu saya Pol PP dan Linmas itu kemudian tidak ada liburnya. Ya kan? Tidak ada liburnya. Kayak tadi itu, saya pakai baju batik, Pak Dirjen bilang saya mau ke Demak. Nah, sebentar saya mau siapkan
patroli segala macam. Saya ganti di mobil, tidak sampai 5 menit sampai. Kebiasaan di Jatinangor, kalau di Jatinangor kan hitung. Kalau saya sering hitung pelajar, hitungan 10 selesai, masa saya kalah. Jadi saya sebentar sudah ganti baju, sudah berubah, istilahnya sudah berubah. Pakai begini. Tadi di acara pesta. Jadi saya membanggakan jajaran kita. Kalau kita tidak banggakan jajaran kita, siapa lagi? Siapa lagi yang akan mengangkat harkat dan martabat Pol PP dan Linmas kalau bukan kita? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di hari ulang tahun kita Satpol PP dan Linmas ke-72, mari kita tunjukkan bahwa kita lebih baik. Kita tetap tegas, tapi pendekatan humanis. Kita menjadi garda terdepan. Alhamdulillah Pak Direktur sudah bisa hadir di Kabupaten Kudus ya. Apa sih yang menarik di Kudus? Yang menarik di Kudus bagi kami di Direktorat Pol PP dan Linmas adalah soal pembinaan Linmas. Kenapa? Karena salah satu daerah yang terdepan dan bisa menjadi contoh bagi Kasat Pol PP dan Linmas di 547 daerah. Salah satunya adalah kita bisa mencontoh bagaimana Pak Kasat Pol PP dan Linmas Kudus bisa membina Satlinmasnya, bahkan sampai yang ada di tingkat RT dan RW. Inilah yang kemudian mendasari kami ingin berkunjung ke Satlinmas dengan harapan rekan-rekan ini kemudian yang akan menjadi dorongan bagi jajaran Satlinmas ada di seluruh Indonesia supaya lebih baik lagi. Kita kemudian image masyarakat berubah terhadap Linmas itu sendiri. Kalau kesan Pak Dir terhadap Linmas Kudus, sepengetahuan Pak Dir, baik itu dari media ataupun yang Pak Dir tahu sendiri seperti apa? Jadi saya selalu mendengar dari jajaran saya bahwa untuk kegiatan Satlinmas yang paling aktif itu sehingga kita sering mengundang kasatnya karena Linmas. Jadi paling aktif dan bisa menjadi contoh, kasatnya dijadikan narasumber untuk kemudian bisa memotivasi kasat-kasat yang lain dalam hal pembinaan. Pesan buat Satlinmas Kudus. Nah, pesan saya, Nona dan Bung sekarang yang hadir bersama-sama saya dengan Pak Kasat, mari kita yang pertama kita rubah. Masyarakat menilai bahwa Satlinmas itu ternyata punya tugas-tugas yang khas, bisa membantu dalam hal perlindungan masyarakat. Teman-teman saya ini, Bung dan Nona ini ada sampai ke jajaran terendah di pemerintah. Dia ada sampai di RT, naik ke RW. Mereka lah yang terdepan bisa menjadi mata, telinga bagi desa, bagi kelurahan, camat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ujungnya adalah melindungi masyarakat. Baik. Ya, terima kasih Pak Direktur. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan pesan-pesan Pak Direktur bisa kita wujudkan dalam waktu yang dekat. Mohon dukungannya dari pemerintah pusat bagi kami di daerah untuk bisa menyelenggarakan Linmas sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita